Luar biasa sekali, banyak sekali permasalahan mengenai hak cipta ini, tapi tentunya seperti yang dikatakan Pak Syarifudin tadi, tentunya tidak semata-mata semua pelanggaran mengenai hak cipta ini langsung dipidana, mengenai berarti kita harus menemukan win-win solution terlebih dulu seperti tadi kata penjara sudah penuh ya Pak ya. Makanya dari itu kita akan menemukan win-win solution, tapi masalah pidana ini akan lebih jelasnya lagi dijelaskan langsung oleh pemateri kita yang kedua, yaitu ada Bapak Andi Bernard Simajunta SHMA, selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kutai Barat, Kejaksaan Republik Indonesia. Kami silahkan untuk memberikan paparannya. Baik, cek, tes, terdengar? Iya, terkenal Bapak. Baik, selamat siang kepada seluruh peserta. Salam hormat kepada Pak Direktur. Izin Pak, saya anak didiknya Pak Freddy. Tahun 2005 terakhir saya Pak ke JCKI di Tangerang untuk penelitian tesis saya. Saya adik kelasnya Pak Hari Julian Nuruma di Bekraf. Baik, salam kenal semuanya. Boleh panitia di-share slide saya? Baik, pada kesempatan kita siang hari ini, yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan, selama saya menjadi jaksa, saya melihat bahwa ada permasalahan legal culture dalam perspektif penegakan hak cipta Indonesia. Kenapa saya tertarik membahas mengenai legal culture-nya? Jadi, nanti akan saya bahas secara detail. Boleh next slide-nya? Ini secara singkat riwayat CV saya. Sehari-hari saya dipanggilnya Bernard, jadi nama depan saya Andi. Kalau di kampus memang saya di UI dipanggilnya Andi, tapi sehari-hari saya dipanggilnya Bernard. Tanggal 14 Januari kemarin saya baru sertijab sebagai Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Kutai Timur. Nah, saya akan berbagi sedikit beberapa permasalahan yang kami hadapi dalam perspektif penegakan hukum. Karena dalam penegakan hukum ternyata tidak hanya masalah hak cipta ini tidak hanya ternyata masalah pidana umum semata, tapi bisa ke masalah tipikor. Bagaimana itu bisa terjadi, kita sama-sama bahas. Next. Buat teman-teman audiens, ya inilah sehari-hari tugas kami ya, ini hanya ilustrasi saja. Kami penuntut umum menyidangkan perkara-perkara pidana, baik pidana umum maupun pidana khusus, juga gugatan perdata yang mewakili negara dengan surat kuasa khusus. Secara umumnya kami bertugas seperti ini, jaksa itu bertugas berkas perkara dari penyidik, dilimpahkan ke jaksa, baru jaksa menyidangkan ke pengadilan. Next. Suasana untuk menghadirkan barang bukti di persidangan ataupun terdakwa seperti ini. Next. Nah, ini tadi disampaikan Pak Direktur, bahwa dalam alur penanganan perkara tindak pidana di negara kita itu ada penyidik, Polri, dan PPNS. Salah satu PPNS-nya tadi Direktorat Jenderal KI dan juga PPNS-PPNS lain. Untuk penuntut umum ada di Kejaksaan RI, dan untuk perkara pidana itu kita sidangkan di pengadilan. Next. Nah, jadi pada tahun 2017 kami menangani perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan hak cipta. Kok bisa? Nah, jadi teman-teman bisa cek, pada saat saya bertugas di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, kami menangani perkara tindak pidana korupsi, 3 orang terdakwa. Untuk detail perkaranya, teman-teman bisa mengecek di SIPP Pengadilan Tipikor Pekanbaru, nanti di sana dicari saja kata kuncinya. Seperti yang saya share ini, detailnya saya tidak akan membahas detail, cuma kasus posisi singkatnya saja yang berhubungan dengan materi kita pada siang hari ini. Next. Nah, jadi secara singkatnya, ada 3 orang terdakwa yang kami hadapkan ke persidangan. Terdakwa ini salah satunya adalah swasta, 2 orang pegawai negeri. Terdakwa RU itu selaku pejabat pembuat komitmen. Dia sebagai kepala dinas kantor
Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Kota Dumai. Terdakwa XR itu anggotanya selaku pejabat pengadaan barang dan jasa di kantor lingkungan PAD Kota Dumai. Sedangkan terdakwa SU adalah penyedia yang memenangkan tender di kantor perpustakaan arsip daerah. Apa saja yang di kegiatan yang dilaksanakan tersebut? Pengadaan buku bacaan. Pengadaan buku itu jumlahnya sebagaimana bisa kita lihat, ada 4 judul buku dengan beberapa jilid. Seperti rekreasi matematika ternyata 5 jilid, jumlahnya 64 set, eksemplarnya 320, dan seterusnya dengan total set 397 set buku, eksemplarnya 4.443 buku, senilai Rp689.103.308. Buku tersebut disediakan oleh terdakwa SU dengan cara mencetak sendiri file atau softcopy e-book yang dia dapat dari oknum percetakan di Jakarta. Dia tidak membeli dan dia tidak mendapatkan lisensi resmi dari penerbit atau pengarang buku tersebut. Jenis buku, jenis kertas, ukuran buku, kualitas tinta tidak sesuai dengan buku asli dari penerbit. Next. Permufakatan jahat para terdakwa ini sudah terlihat dari rencana awal kegiatan. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah itu, biasanya di tahun sebelumnya kegiatan itu dilelang, sudah direncanakan oleh kepala kantor yang bersangkutan. Nah, kegiatan itu dilaksanakan di 2017, tahun sebelumnya terdakwa SU tadi sudah melobi oknum-oknum di kantor tersebut bahwa dia bisa menyediakan buku dengan harga yang bersaing, profitnya banyak bos, kita nanti ini segala macam, atur aja saya menang, nanti ada fee-nya, ada sukses fee-nya lah untuk oknum-oknum pejabat ini. Tapi ternyata buku yang dibuat itu, buku-buku itu ternyata dia dapatkan dengan cara ilegal. Seperti tadi disampaikan Pak Direktur, si terdakwa ini ternyata dia di Jakarta itu punya kenalan-kenalan oknum-oknum yang aktif di di grup-grup yang saling berbagi buku-buku e-book tadi, buku-buku digital. Permasalahan ini ternyata bisa terkuak setelah kami dengan berkolaborasi dengan penyidik dari Polri melihat awalnya ini aspek dari pidana umumnya, masalah hak ciptanya. Tapi setelah kami teliti ternyata di sini ada unsur tipikornya. Kenapa? Ternyata buku yang dia buat tersebut itu lebih mahal dari harga tertinggi yang direkomendasikan penerbit. Dan ternyata buku yang dibuat tersebut speknya tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Tadi seperti kita lihat buku-buku itu ada kategori usianya. Untuk anak sekolah, bukunya kan tentu kertasnya harus lebih kuat, gramnya lebih berat, ukuran bukunya juga harus bisa terbaca, kualitas tintanya juga harus bagus. Ada lagi buku untuk keterampilan bercocok tanam. Buku itu tentu akan banyak dipegang di lapangan oleh calon-calon petani. Ternyata buku yang hasil bajakan tadi tersebut kualitasnya dan tingkat keterbacaannya tidak sesuai dengan target audiensnya. Nah, singkat cerita, akhirnya dari penuntut umum membawa perkara tersebut ke persidangan dengan melibatkan penerbit selaku pemegang hak ciptanya. Dalam persidangan itu terkuak bahwa ternyata penerbit itu tidak pernah memberikan e-book. E-book yang didapatkan oleh terdakwa SU itu ternyata ada sedikit proses di antara pengarang dengan penerbit, itu ada satu jeda sebelum keluar ISBN. Masih file e-book yang diberikan oleh pengarang tadi kepada penerbit, di situ terlihat ada celah keamanan, kalau kita bilang bahasanya, disitulah ada flawless-nya, ada flow, ternyata kontrol dari penerbit mungkin kurang, atau memang ada niat jahat dari oknum di dalamnya. Kita tidak menyentuh sampai ke dalam oknum tersebut, tetapi dalam proses persidangan terkuak bahwa pihak penerbit tidak pernah secara lisan ataupun bersurat kepada terdakwa SU ini mengenai e-book yang didapatkan ini apakah dibayar royaltinya atau tidak. Setelah proses persidangan pidana korupsinya selesai, putusan ternyata dari pihak penerbit mengatakan terima kasih Pak Jaksa, kami akan lanjutkan proses ini out of court saja
karena terdakwa ini akhirnya mengakui bahwa dia telah melakukan pembajakan dan siap membayar royaltinya. Akhirnya setelah kami lakukan penuntutan secara tindak pidana korupsi, penerbit pun akhirnya mendapatkan haknya royalti. Namun dalam perkara ini kami dari penuntut umum melihat bahwa ada budaya hukum yang masih belum searah dengan rezim hak cipta, dengan perkembangan ilmu hak cipta. Mengapa? Penuntut umum pada saat persidangan mengajukan tuntutan bahwa terhadap barang bukti yang diadakan ini, terhadap tindak pidana yang dilakukan ini seharusnya total loss. Istilah total loss itu seharusnya barang ini semua dianggap barang yang haram. Negara tidak boleh mengadakan barang yang melawan hukum. Itu peraturan dalam Perpres. Namun dalam persidangan, ya itu tadi, persidangan itu adalah sebuah arena seni di mana kita bertarung untuk meyakinkan majelis, baik dari pihak penuntut umum maupun dari pihak terdakwa mengajukan argumen-argumennya. Namun dari putusan tersebut ternyata tidak dinilai sebagai total loss, namun selisih markup-nya situ saja ya, karena fisik bukunya. Penuntut umum kecewa dengan putusan tersebut, namun itu sudah kami lakukan upaya hukum yang kami lihat di sini, dan kami prihatin bagaimana mungkin sebuah kantor instansi negara terlibat aktif pembajakan buku dan mengadakan buku itu untuk masyarakat. Di situ ada sebuah mindset yang ternyata belum mengikuti paham ataupun perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hak cipta itu sendiri. Next. Nah, ini tadi sudah sempat dikupas oleh Pak Direktur, saya tidak akan membahas detail mengenai, nanti bisa teman-teman baca sendiri, bagaimana cabang-cabang dari hukum kekayaan intelektual, salah satunya hak cipta. Next. Ini secara singkatnya saja, hak cipta itu dengan desain industri dan merek juga saling berkaitan. Next. Next. Ini untuk rahasia dagang, lain sendiri metodologinya, pembuktiannya pun berbeda. Next. Nah, untuk sejarah hak cipta, teman-teman, seperti tadi yang disampaikan Pak Direktur, kita nanti akan tanya jawab sejarah hak cipta itu memang perkembangannya bukan dari Indonesia, namun Indonesia sendiri sebagai salah satu negara anggota dari WTO, kita sudah meratifikasi beberapa perjanjian internasional. Next. Lanjut. Mengapa Indonesia perlu undang-undang hak cipta? Jadi di dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang pengetahuan, seni dan sastra. Selanjutnya bahwa terjadi perkembangan pesat dalam dunia teknologi, ilmu pengetahuan, sehingga butuh update perlindungan dan jaminan kepastian hukumnya bagi pencipta. Next. Garis bawahi yang saya bikin huruf tebal, bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait, sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional. Nah, ternyata di dalam perkembangan ke bangsa kita ini dari sejak negara kita merdeka sampai sekarang masih banyak yang belum menyadari bahwa Indonesia ini sebagai salah satu bangsa yang berinteraksi dengan negara lain, kita punya kewajiban. Setiap bangsa-bangsa yang telah menandatangani perjanjian internasional harus secara tertib membuat turunan-turunannya dari peraturan-peraturan internasional yang telah dibuat. Next. Nah, ini konvensi-konvensi internasionalnya, teman-teman bisa baca nanti setelah selesai ini. Next. Selanjutnya, next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan mengenai WIPO. Next. Nah, mengenai hak ekonomi dan hak moral tadi, Pak Direktur sudah sampaikan, pada intinya ada hak ekonomi dan hak moral dalam sebuah ciptaan. Dua hal inilah yang akhirnya akan
menjembatani kepentingan dari pencipta yang menikmati hasil karya ciptaan ini. Next. Definisi ini nanti bisa dibaca. Next. Lanjut. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, nanti mengenai fair use, fair dealing akan saya bahas selanjutnya. Next. Nah, kita masuk ke inti yang mau saya bahas di sini. Jadi, Profesor Lawrence M. Friedman ini, beliau adalah profesor di Sekolah Hukum di Stanford Law School. Beliau mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur para aparat penegak hukum, substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat, yang ada, dan yang ketiga budaya hukum, legal culture, yaitu hukum yang hidup atau living law suatu masyarakat. Nah, ketiga hal ini akan saya bahas, panitia ya. Next. Nah, inilah legal structure hak cipta di Indonesia. Tadi Pak Direktur dan teman-teman dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selaku PPNS, juga selaku stakeholder yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, ada penyidik Polri juga, ada kami, kejaksaan, dan ada pengadilan. Legal structure ini diatur dalam undang-undang dan dalam konstitusi kita. Kami penegak hukum ini menjalankan undang-undang. Next. Salah satu kewenangan dari kejaksaan selain undang-undang tadi adalah mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Mengapa saya perlu membahas ini juga? Seperti tadi disampaikan, kita tidak hanya membahas mengenai penegakan hukumnya saja, cuma pengawasan. Dalam hal ini kami pun dari Kejaksaan RI juga mempunyai kepentingan dalam memberikan pengetahuan penerangan hukum kepada rekan-rekan, baik penerbit maupun kepada pengarang, pencipta karya tulis, bahwa Kejaksaan turut serta melakukan pengawasan terhadap substansi buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum. Next. Nah, kita lanjut ke legal substance-nya. Jadi kalau ada orang yang bilang, kami nggak tahu kalau kita ini ternyata nggak bisa, ada aturannya, nggak boleh men-share e-book segala macam buku-buku yang ada di underground itu di dalam forum. Kami nggak tahu kalau ada aturannya. Jadi rekan-rekan semua, ternyata sejak Indonesia merdeka itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu diatur, walaupun tidak secara spesifik di pasal 14, 15, 16 itu diatur ada barang cetakan, ada mendistribusikan, ada mengumumkan secara tertulis itu bisa dikenakan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana di pasal 1 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi kalau sejak Indonesia merdeka kita sudah punya hal seperti itu, secara teori fiksi hukum, semua masyarakat, semua warga negara itu dianggap tahu. Nah, pada tahun 1982, ternyata kita sudah punya undang-undang khusus, lex spesialis dari Undang-Undang Hukum Pidana tadi, tentang hak cipta. Dari tahun 1982, saya belum lahir, ternyata sudah ada undang-undang itu. Yang kemudian direvisi tahun 87, 97, 2002 sampai 2014. Mengapa ada perubahan-perubahan ini? Kenapa ada seperti ini yang tadi saya sampaikan di muka, bahwa ada perkembangan ilmu pengetahuan, bahwa ada perubahan perjanjian-perjanjian internasional, negara kita menjadi anggotanya, kita perlu menyesuaikan itu, meratifikasi konvensi-konvensi internasional, sehingga undang-undang kita pun kita revisi, kita amandemen. Next. Nah, tapi apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat bagaimana masifnya pembajakan di Republik kita ini. Ada beberapa artikel saya kutip, pembajakan buku sudah jadi industri di Indonesia. Betul itu. Itulah yang tadi fakta persidangan yang kami angkat sebagai perkara korupsi. Ada oknum
yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri menggunakan materi-materi e-book yang dia dapat. Parahnya, yang menggunakan barang cetakan, barang buku-buku bajakan ini ternyata instansi pemerintah, dan dia sudah tahu dari awal bahwa buku-buku ini tanda kutip harganya miring, dan dia tidak punya ISBN yang betul, yang benar. Nah, dalam artikel-artikel ini kita bisa kok banyak baca, sudah beberapa kali dari Direktur Jenderal Hak Cipta juga sudah beberapa kali membuat diskusi bahwa banyak penyebaran e-book itu yang ilegal dan bisa dipenjara. Betul yang disampaikan Pak Direktur tadi. Next. Nah, yang menjadi keprihatinan kami penegak hukum itu ya salah satunya alasan-alasan menyebarkan e-book ilegal tadi, itu tadi seperti kita lihat di artikel ini. Ada yang menyatakan bahwa prihatin dengar beberapa buku kawan penulis dibajak dan disebar tanpa izin resmi dengan dalih berbagi ilmu biar amanah. Berbagi ilmu biar amanah melalui forum akademis, oke, it's okay. Tapi kalau sudah melanggar hak ekonomi orang, hak moral sudah kita langgar, apalagi hak ekonominya. Itu pembajakan itu udah dua yang dilanggar, hak ekonominya, hak moralnya. Tidak semua orang seperti tadi disampaikan Pak Direktur menyampaikan ilmunya itu karena murni dia motivasinya untuk akademis. Namun ada lagi yang menggantungkan hidupnya dari industri kreatif. Nah, untuk melindungi ini semua, saya sangat mengapresiasi panitia yang pada siang hari ini dan para peserta semua, para pembicara yang sudah menyuapkan waktu, bahwa kita ini sudah tanda kutip red alert, sudah bendera merah, bahwa penyebaran konten e-book secara ilegal ini sudah masif. Dan apa yang terjadi? Beberapa banyak menyampaikan kepada saya, tapi Pak Jaksa, dia akhirnya sudah minta maaf, dia ngirim video Pak, masih anak-anak lagi Pak yang nyebar-nyebar ini, dia bisa nangis-nangis Pak, bisa orang tuanya bisa bunuh diri Pak kalau anaknya dibawa ke persidangan. Ada lagi yang kirim videonya Pak, dia nggak tahu Pak, sampai bersumpah-sumpah kalau ini ternyata melanggar hukum. Pak, mohon maaf Pak, mohon ampun. Akhirnya video-video klarifikasi permintaan maaf itu kok jadi semacam budaya sendiri kah untuk negara kita? Apakah saat kita menyebarkan e-book itu dengan dalih saling berbagi, indahnya berbagi, semoga amanah, semoga begini, semoga begitu, apakah kita jadi tanda kutip mendapatkan ketenaran? Kita semakin aktif di forum-forum underground itu, semakin kita dapat apresiasi dari dengan berbagi ilegal itu. Mindset itu yang paling berbahaya, yang harus kita ubah. Kami penegak hukum itu nggak akan bisa secara maksimal merubah legal culture itu kalau kita tidak sering-sering membuat acara seperti ini. Kita saling berbagi dan kita saling mengingatkan. Kalau teman-teman di dunia underground ya bahasanya sekarang ya, mereka lewat grup ataupun forum-forum di internet berbagi itu, teman-teman jangan pernah ragu-ragu. Para penerbit-penerbit ataupun penulis independen ini jangan pernah ragu. Join aja, kita lawan mereka dengan cara mereka. Saat mereka berbagi konten-konten yang dari ibu-ibu, pancing Pak, pancing Bu. Buat ibu yang kalian akan share itu sebagai pancingan. Gimana caranya? Bikin watermark yang sedemikian rupa menjadi jejak. Saat kamu nge-share ini, sudah detik ini, sekian detik ini, bahan yang kamu share itu adalah dari saya. Gitu. Jangan pernah jenuh untuk melawan pembajakan. Mengapa? Karena saat kita jenuh melawan pembajakan, di sanalah pembajak itu akan semakin masif menyerang kita. Kalau kita nggak pernah ikut, setidaknya saya bukan maksudnya ikut dalam mengawasi ya. Kalau kita tidak pernah tahu bagaimana di dunia underground mereka di forum-forum di internet yang
yang ilegal-ilegal mereka berbagi, kita nggak pernah tahu, kita cuma pasif aja. Baik, saya lihat-lihat kayak gitu, saya cuma cukup dengar aja, sudah, ya belum rezeki. Jangan, terus update, buat laporan, buat laporan, buat laporan. Semakin kalian aktif melaporkan, pasti nanti akan ada tindakan dari instansi pemerintah yang berwenang, jika itu dari DJKI atau dari Kominfo. Semakin banyak laporan itu, semakin membuat alert kami para penegak hukum. Next. Nah, ini beberapa kali kita sudah untuk pembajakan, ya lebih parah lagi lah, kita sudah berusaha mati-matian untuk software. Mungkin dulu Pak Dirjen, saya dulu sempat ikut juga untuk BSA, Business Software Alliance, saat saya masih belum masuk kejaksaan, Pak. Tapi bagaimana perkembangan kita ini, saya berharap dari forum ini, teman-teman, kita punya spirit yang sama, mengubah legal culture bangsa kita. Berbagi itu boleh, tapi cara berbagi yang legal. Next. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen dan dari host tadi, dari pembicara, bahwa kita menghadapi dunia digital. Gimana cara kita melawan tindakan ilegal di dunia digital? Ya pertama kita harus masuk, kita harus ikut di antara dunia maya ini. Kita harus aware, membuat mereka sadar, kami hadir loh di dunia kalian berbagi ini. Kami hadir, kami ada. Jangan dianggap kami nggak tahu apa yang kalian lakukan. Next. Karena saat zaman dahulu, zaman masih tahun-tahun sebelum saya lahir, bahkan masih saya kecil aja, kita beli karya-karya itu kan nyata di depan mata kita. Ada pelukis, ada kita datangi toko pelukis, kita beli. Tapi sekarang semua bisa direpro, semua bisa ambil fotonya, kita bisa download, kita bisa print sendiri. Next. Nah, ini tadi peer-to-peer berbagi ataupun lewat torrent, berbagi file-file digital. Ternyata itu semua, tidak semuanya berbagi itu indah. Next. Ada ketentuan-ketentuan hukum hak cipta dan juga di Undang-Undang ITE yang memberikan perlindungan bagi para pencipta. Next. Nah, ini tadi perlindungannya ada di dalam Undang-Undang. Next. Nah, mungkin buat generasi di bawah, di generasi milenial mungkin nggak tahu ya kejadian ini ya, tapi pada tahun 99 ini ada yang tadi disampaikan, berbagi peer-to-peer, itu akhirnya bapak tindakan hukum yang luar biasa. Napster ini mendapatkan sanksi yang luar biasa dari industri musik di Amerika. Next. Begitu pula ada sebuah film yang sebenarnya cukup menarik, namun karena ada pelanggaran dari pihak perusahaan pemegang hak ciptanya, ternyata film tersebut akhirnya dibatalkan, tidak menggunakan footage dari The Simpsons. Next. Jadi legal culture hak cipta di Indonesia itu sudah ada dari tahun 1946, saudara-saudara ya. Pelanggaran hak cipta terus terjadi seiring perkembangan teknologi. Pelaku pelanggaran bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga pejabat instansi pemerintahan. Sudah saya sampaikan tadi. Dan saya yakin pengadaan buku secara ilegal seperti itu bukan hanya di kota yang pernah saya sidangkan. Banyak kejadian itu terjadi. Mengapa sampai aparatur sipil negara yang sudah dibayari oleh negara harusnya menjunjung tinggi undang-undang, melaksanakan tugasnya dengan baik, kok masih bisa seperti ini? Itu tadi, legal culture-nya belum aware bahwa hak cipta ini bukan masalah sepele. Next. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan, dan sebaik apapun kualitas substansi hukum, undang-undang yang dibuat, tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat itu sendiri, maka percayalah, penegakan hukum yang kami lakukan, yang dilakukan oleh teman-teman Polri, teman-teman DJKI,
itu tidak akan berjalan efektif. Kita harus beriringan tangan semua. Semakin sering acara-acara seperti ini dilaksanakan, kami yakin kita bisa mengubah mindset, mengubah legal culture yang selama ini belum efektif menjadi lebih baik. Next. Nah, tadi sudah sempat disampaikan mengenai LMK. Nah, coba teman-teman yang independen ini, saran saya juga dulu penulis, saya juga dulu aktif di Creative Commons. Cuma karena keterbatasan saya, kedinasan saya, jadi kurang aspirasi saya, kehadiran saya jadi kurang waktu saya untuk nimbrung di Creative Commons. Cuma saya harapkan teman-teman secara komunitas jangan pernah hilang dari komunitasnya. Kenapa? Teman-teman penulis, bentuklah komunitasnya seperti tadi disampaikan. Itulah nanti alur teman-teman untuk jika ada masalah hukum, siapa yang mau sih ada masalah hukum, tapi saat kita membuat komunitas, disitulah rekan-rekan kita sesama penulis, sesama penerbit akan saling berbagi ilmunya. Mengenai ketentuan pidananya saya tidak akan panjang lebar, semua ada di pasal 112 sampai 119, dan di pasal 120 itu yang tadi menjadi perhatian bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Next. Nah, jadi kita tidak sendirian teman-teman untuk melawan pembajakan. Ingat, Indonesia itu anggota dari berbagai perjanjian internasional. Jadi Pak DJK, teman-teman di DJKI, kami di Kejaksaan, kami di Kepolisian, semakin banyak perkara hak cipta, itu kami juga dapat rapot merah gitu. Ternyata pelaksanaan undang-undang ini belum maksimal. Nah, bagaimana kita membangun masyarakat yang sadar hukum, ternyata tidak bisa dari kami sendiri penegak hukum. Kami harus didukung oleh semua elemen bangsa dan negara. Namun dengan kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia bahwa kami diberikan kesempatan dari Kejaksaan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada audiens yang benar-benar pemerhati di bidang pembajakan buku. Next. Industri kreatif, saya yakin dan saya percaya bahwa industri kreatif itu adalah tulang punggung bangsa kita pada saat pandemi seperti ini. Kreativitas mereka itu harus dijaga. Kalau tidak diberikan perlindungan, banyak industri kreatif yang bisa kolaps dan banyak lapangan kerja yang bisa gulung tikar. Nah, forum-forum seperti ini jangan jadi alasan kita untuk pesimis. Cuma ngomong-ngomong aja di sini. Tindakan lanjutnya nggak ada. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jangan pesimis melawan pembajakan. Bersama-sama kita bisa membangun budaya hukum. Kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah acara ini, ayo kita coba share sama teman-teman kita. Ternyata keluarga kita sendiri, kakak atau adik kita, ternyata mereka juga bagi-bagi ibu gitu. Nah, kita ingatkan dulu orang terdekat kita. Kita ingatkan keluarga kita bahwa ada loh perlindungan bagi hak cipta. Next. Sebelum saya tutup, saya hanya ingin mengutip dari Plato bahwa good people do not need laws to tell them to act responsibly, but while bad people will find a way around the laws. Jadi sebaik apapun hukum, kalau mindset masyarakatnya mencari celah, gocek-gocek kanan, gocek kiri, itu yang harus kita ubah. Penegakan hukum itu mahal penegakan hukum, jauh lebih baik pencegahan hukum. Dan kami sependapat dengan DJKI, kita sama-sama melawan pembajakan. Baik, terima kasih itu dari saya. Kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih.